Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di acara workshop transformasi digital dan anugerah guru prima yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024 dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju. Pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024, bersama saya Aris Trapsilowati dan rekan saya Rika Wemi Lestari. Kami di sini akan memandu Bapak Ibu dalam jalannya workshop dan sesi diskusi dimulai pukul 10:17 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hadirin rekan pendidik yang berbahagia, belum selesai dengan hiruk pikuknya dampak pandemi di akhir kurikulum 2013 dan revolusi industri 4.0, kita kembali dikejutkan dengan konsep baru kurikulum merdeka dan era society 5.0, di mana era ini diprediksi akan menghilangkan 1 hingga 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun karena digantikan oleh mesin. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Pengangguran dong. Namun era ini juga diprediksi berpotensi untuk mendatangkan 2,1 juta pekerjaan baru. Pertanyaannya, skill seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di era ini? Akankah pendidikan kita mampu menghadapi kemajuan dari digitalisasi pendidikan? Dan inovasi seperti apa yang ditunggu Indonesia dari kita selaku insan pendidikan untuk menyiapkan generasi emas 2045 agar mereka siap menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0. Tentu saja ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah Ketua SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua SLCC Pengurus Besar PGRI. Beliau juga merupakan Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan PPLP Pengurus Besar PGRI. Serta beliau juga aktif sebagai pengurus YPLP PGRI Pusat Bidang Dasmen. Mari kita sambut bersama, inilah Bapak James Frans, Sarjana Komunikasi. Selamat datang Pak James. Pak James ini luar biasa, terakhir kita bertemu di Madiun dalam acara Anugerah Guru Prima juga 2023 kalau tidak salah nggih Pak James. Bagaimana kabarnya Pak James 2022 yang di Madiun? Nggih. Alhamdulillah sehat Pak James? Alhamdulillah. Allah. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama kita kali ini yaitu tentang transformasi digital. Akan ada lebih kurang 70 menit Pak James untuk menyampaikan materi tanpa adanya interupsi. Dan kami ingatkan Bapak Ibu rekan guru yang hebat juga bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa memanfaatkan sesi tanya jawab tersebut untuk mendapatkan pencerahan bagaimana sih caranya menjadi seorang guru yang bermutu. Wow, mari sekarang kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Kepada Pak James Frans Eskom, kami silahkan. Ya,
Terima kasih Ibu Aris, terima kasih Bu Rika. Bener ya? Betul Pak James. Dan Bapak ya. Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat. Ada yang masih ingat saya? Masih opo, baru tadi ketemu. Ya, 2019 di kantor dinas 4 hari. Setiap kecamatan dapat jatah pagi dan siang. Bergantian. Masih ingat? Saya narasumber sendirian. Pulang dari Pasuruan tewas. Alhamdulillah. Bayang 4 hari dewean. Ya, tapi saya bangga karena Bapak Ibu waktu itu, pengurus waktu itu bilang kita perlu dana Pak. Jadi kita perlu ribuan guru, ribuan itu ya. 4 hari ya. Pagi siang. Gitu. Maraton, enggak pakai istirahat. Jedahnya cuman siang makan, pulang di hotel nggak bisa ngapa-ngapain, tewas. Karena besok harus dicas karena besok mulai lagi. Karena 4 hari itu butuh dana untuk bangun ini loh. Jadi Bapak Ibu, gedung ini selain iuran anggota, tapi batu pertamanya karena butuh dana itu dari acara itu. Jadi seharusnya saya ikut tanda tangan. Ya karena Anda tidak mungkin datang bayar akses kalau tidak saya datang kan ya. Terus rungokno sopo. Ya kan waktu itu kepala dinasnya Pak siapa namanya? Pak Iswayudi. Nggih, ya situ. Jadi saya bilang sama Pak Kepala Dinas, sama Pak Ketua, Pak Didi, Bapak jangan lupa ini gedung ini saya punya kontribusi. Anda mungkin melupakan saya. Tapi saya punya keringat menetes di gedung ini. Iya kan? Jadi saya bukan pertama. Sudah begitu saya datang lagi ke sini di pandemi. Ada yang masih ingat? Ngapain? Saya bawa perangkat podcast gratis buat Anda. Kano sing ero ya? Ini banyak generasi baru, wajah-wajah baru. Dulu waktu di gedung dinas paling peserta doang ya. Ayo yang hadir siapa? Tahu 2019 itu angkat tangan coba. Pengen tahu. Yang hadir. Oh, dikit. Beneran cuma 2, masa yang lain enggak ada? Belum ya? Tahu enggak yang diajarin di 2019 itu apa waktu itu? Kuisis dan kahut. Anda masih baru waktu itu belum tahu apa-apa. Langsung saya ajarin dalam waktu 5 jam. 1 sesi, 1 kecamatan selesai. Set, ganti lagi. Set, materinya cuma 2. Kahut dan kuisis. Setelah pandemi Anda merasa manfaatnya enggak? Sampai sekarang bagaimana? Luar biasa. Sing mulai sopo? Lu saya. Difoto nanti. Difoto, ditempel. Ini loh. Gak melok tanda tangan gedung tapi ini loh. Yang memberi materi pertama kali kuisis dan kahut. Hari ini sudah jago semua kan? 2019. Ya Allah. Nyekel HP me ada. Laptop runduwe kan gitu ya. Begitu pandemi kepeksa pandemi prat. Tapi udah jago kahut duluan kan? Alhamdulillah. Hari ini saya bagi ilmu lagi. Yang baru lagi. Apa itu? Kepo ya? Jadi kalau mau sampai malam enggak apa-apa. Kalau saya pulang cepat yang rugi kan Bapak Ibu. Tadi saya udah bilang sama Pak Kepala Dinas. Bapak apa kok Pak kalau mau cepet-cepet saya habis ngomong pulang saya. Tapi kan enggak dapat apa-apa ya. Rugi lah. Mumpung saya datang. Bu Nining telepon, Pak acaranya sampai jam berapa? Lu sanggupnya jam berapa? Sampai sore Pak, ya monggo. Karena sekali datang biar tuntas, nggih.
Jangan pulang masih ada PR lagi, pulang masih ada. PR itu maksudnya ada utang dari saya untuk memberi semangat buat Bapak Ibu. Kan sayang ya. Waktu saya memang tidak banyak, ya Tuhan kasih banyak waktu. Tapi maksud saya besok saya sudah di kota yang berbeda. Karena pengurus PP, kelilingnya bukan Jawa Timur sekarang. Kelilingnya sampai Indonesia, pelosok-pelosok berangkat. Karena semua sedang bergerak, sekarang sedang bertransformasi. Para pengurus di pengurus harian sedang bermasalah, biarin. Tidak usah dipikir, itu urusannya mereka. Tapi Bapak Ibu guru yang di bawah jangan berhenti belajar. Mereka tidak peduli, tidak dukung, teriak minta dukungan. Jangan ikut diem, sini bermasalah tak diem. Ojo, bengok. Saya bengok kemarin. Ketika Jawa Timurnya begitu-begitu, saya bengok. Ya, kepada caretaker saya bilang saya nggak bisa berhenti karena AGP 2024 final, kasihan kan guru-guru yang sudah persiapan. Terus masa mandek? Saya nggak mandek, tak teriaki. Piye iki? Guru-guru yang di bawah nggak peduli sama kalian, siapapun ketuanya, gitu kan? Tapi ini guru yang di bawah kasihan ini, mereka sudah berbulan-bulan mempersiapkan diri, sudah tinggal final aja kok nggak bisa kasih dukungan. Tidak dapat jawaban, tak tembus sampai ke Ibu Ketua Umum. Harus begitu Bapak, semangatnya itu harus begitu. Demi pengetahuan, demi anak-anak. Pengurus itu kan bergantian Bapak Ibu. Ya, jadi jangan berhenti. Ini karena hari ini saya ditugaskan beri semangat untuk pengurus-pengurus di kabupaten, SLCC, dan kecamatan. Ya, aktif aja kok, nggak masalah. Kalau perlu mandiri, PGRI SLCC Jawa Timur itu mandiri. Saya tuh sampai hari ini tidak pernah dikasih uang sama provinsi, tidak pernah. AGP ini murni uang kami sendiri, uangnya alat kelengkapan organisasi. Swaklola, nggak peduli saya. Saya cuma butuh surat Anda mendukung saya agar saya bisa mengundang para guru, itu aja. Uangnya saya nggak minta. Karena SLCC itu lagi primadona gitu ya. Kalau bicara zaman dia sangat konteks gitu ya. Konteksnya tuh sangat dibutuhkan. Jadi banyak orang yang mau bayar untuk belajar. Saya punya sekolah sampai di kabupaten lain ya, bukan di Pasuruan. Sekolah itu mana Bu Nining? Nanti Ibu ceritakan ke Bu Nining. Sekolah itu tidak mau bayar iuran ke PGRI. Bendaharanya tahan uangnya, tidak mau. Karena selama ini bayar, tapi tidak ada kegiatan. Ketika ada SLCC, bendaharanya tidak mau berhubungan dengan kabupaten kotanya, langsung ke SLCC. Pak, setiap tahun, setiap semester saya butuh dilatih 100 guru, 200 guru, khusus sekolah saya. Uang iurannya mereka itu tidak lari ke kasnya kabupaten kota, larinya ke SLCC. Saya tidak ngajarin jelek Bapak Ibu, karena kabupaten kotanya tidak aktif. Kalau kabupaten kotanya aktif ya lewat situ tidak apa-apa. Kayak begini, Anda di Pasuruan bagus, tapi di kabupaten yang saya sebut itu saya tidak sebut yang mana, tapi itu ada dan banyak, bukan sedikit. Karena pengurusnya tidak aktif. Ya artinya aktif itu cuma upacara. Kok sesuk iki upacara kan? Upacara, terus pengurus-pengurusnya berangkat kemana pakai uang iuran anggota kan. Tapi mereka tidak ada workshop, tidak ada webinar. Mereka ikut-ikutan acara SLCC Jatim karena kita promosikan lewat Instagram, sosial media. Jadi saya punya uang rutin itu dari 5 sekolah Pak. 5 sekolah ini rutin bayar ke SLCC untuk memberi pelatihan kepada guru-gurunya. Jadi saya punya uang. Pak, Bapak nggak ke store provinsi? Moh. Apalagi pengurus yang kemarin. Wah, bisa bakalan nggak balik duitnya. Ya, Bapak Ibu tahu ceritanya kan? Ketua yang lama yang ambisi mau jadi ketua umum itu lah, ngimpi. Ya, Bapak Ibu tuh cerita, artinya
Demi untuk siswa, demi untuk guru, teman-teman jangan berhenti belajar, situasinya apapun. Ya, orang smart learning, SLCC itu harus kreatif. Izin saya berdiri ya, karena bukan apa-apa, nyedeki kipas. Sumo. Ya, jadi saya beri semangat, orang smart learning itu harus kerjanya smart. Nggak boten? Tapi izin tetap ngomong ya, ngomong kepada pengurus. Terutama Pasuruan begini kan kabupaten pengurusnya baik-baik. Dari Pak Muria, Pak Adi saya kenal beberapa itu sudah memang dari awalnya baik. Jadi komunikasi aja lah. Tapi kalau memang tidak baik ya tabrak aja lah. Bukan jelek gitu, bukan dosa. Karena kita tidak nyolong kan, kita tidak ngapa-ngapain. Tabrak aja. Tabrak untuk, sekali lagi, untuk kita dan untuk anak-anak. Sayang ilmunya Bapak Ibu. Zaman berubah begitu cepat, kita bergerak, berubah tergantung situasi pengurus. Oh, telat. Ya, itu nanti kalau cerita ke pengurus, ketua PC, itu Pak Jim hati-hati loh Pak, ngomongnya gak enak ya. Ya ora apa-apa, dilapor ke wae ora apa-apa. Ya, tapi saya punya bukti, saya punya fakta. Baik, acara saya yang saya titip ke Bapak Ibu, bukan titip, saya ingin berikan kepada Bapak Ibu itu 3 sebenarnya. Yang pertama pemahaman dulu SLCC itu apa. Yang kedua nanti agak siang kita bicara AGP, nanti sorenya kita bicara RTL, rencana tindak lanjut. Jangan menjadi rencana tidak lanjut. Harus menjadi tindak lanjut. N-nya jangan dihapus. Ya, harus tidak lanjut. Setelah itu kalau ada waktu saya berikan sedikit tentang AI. Oke? Jadi sampai malam juga nggak apa-apa. Banyak Pak AI-nya. Ayo pulang jam 7 malam. Bau keringat semua gitu ya. Panasnya kayak gini. Lanjut, monggo. Nah Bapak Ibu, judulnya Workshop Transformasi Digital. Bapak Ibu kalau lihat atau baca di internet, buku-buku referensi yang bicara tentang transformasi digital, selalu gambarnya adalah kupu-kupu. Mulai dari kepompong, ulat, menjadi kupu-kupu. Selalu itu. Kenapa? Metamorfosis kupu-kupu itu selalu ya itu yang dipakai. Kenapa? Ada yang mau nanggapi? Santai ya, kalau sama saya santai Bapak Ibu ya. Ya kayak dulu kan juga saya santai orangnya, nggak terlalu ini. Monggo, ngobrol saja, omon-omon aja nggak apa-apa. Mau keluar ngopi juga nggak apa-apa. Itu berarti smart learning tapi tidak punya karakter. Kalau karakter itu tidak bisa dikasih teori Bapak Ibu. Harus dipraktekkan, menjadi teladan. Jadi kalau di acara ada yang nanya, Pak smart learning and character center, saya sudah cerita panjang lebar. Lalu yang Pak Bapak dari tadi ceritanya teknologi, karakternya di mana? Karakternya ya kita berjalan begini, inilah karakternya dididik. Itulah SLCC. Jadi ada beberapa hal dalam tradisi kebiasaan kita di SLCC itu berubah. Contoh, absensi itu tidak ada. Kalau di SLCC acara webinar itu kita berupaya absensinya nggak ada. Kok nggak perlu absensi? Ngapain pakai absensi? Memangnya Anda berhasil tuh karena absensi? Kok yang diributin webinar itu acara belum dimulai aja ditanyain. Link absennya di mana? Sing guyu iku sing nglakoni. Sing amine buanter iku sing nglakoni. Baru sesi 1 sudah tanya, nanti sertifikatnya download di mana? Apa urusane? Belum selesai baru mulai. Sudah tanya absen. Masih Indonesia Raya loh. Indonesia dicetik iku. Absennya nanti di mana ya? Iki gak nyimak lagu Indonesia Raya berarti. Itulah karakter. Ya, itulah karakter. Bapak Ibu itu tidak kompeten karena absen. Bapak Ibu tidak kompeten karena sertifikat. Ya, yang penting kan hasilnya Bapak Ibu bisa implementasi dan anak-anak berubah apa tidak. Itu kan makna pembelajaran, belajar kan. Teori belajar kan mengatakan begitu. Harus ada perubahan. Dari ilmu pengetahuan dan sikap A menjadi B yang lebih baik.
Perubahannya harus ada. Memangnya kalau Anda kumpulin sertifikat sama absen, terus anak-anak berubah jadi lebih pinter. Bukannya Bapak Ibu minta itu karena pengen gaji naik. Pengen dapat sertifikat, buat sertifikasi, buat laporan. Anda kan gak mikir anak-anak berarti. Orang-orang yang nanya absen itu gak mikir anaknya itu. Gak mikirin siswanya, dia mikirin dirinya. Jadi saya selalu cerewet kalau di SLCC. Ini belum apa-apa kok nanya absen. Belum apa-apa download di mana. Nyima osek no. Belajar dulu no. Pak ada tesnya ndak? Penugasan ada ndak? Kalau ada, saya mundur aja ya. Wah itu sudah bertahun-tahun itu kata-kata itu setiap tahun selalu ada. Tapi alhamdulillah semakin berkurang di Jawa Timur. Saya pindah ke provinsi lain mendampingi SLCC, tambah nemen. Podo kabeh, tapi Indonesia Raya ternyata. Itu karakter yang tidak baik Bapak Ibu. Lalu kalau Zoom webinar, pembicaranya ganteng-ganteng, ada tamu, kepala dinas, kameranya ditutup. Bapak Ibu kalau di kelas mengajar atau saya mengajar di sini, Bapak Ibu tidur itu sopan enggak? Bapak Ibu ngobrol sendiri itu sopan enggak? Kenapa kalau di Zoom Anda lakukan itu? Loh, Anda ngajar nih ya, Anda ngajar, siswanya nyambi boleh enggak? Hah? Yo anaknya belajar gitu, anaknya nyulam. Terus bantu ibu bapaknya pekerjaan di rumah, ngulek lah sambel ini. Jenengan ngajar. Boleh begitu? Nah iya. Etika di dunia nyata sama dunia digital itu sama Bapak Ibu. Ayu-ayu kepala dinas ngomong. Tadi saya bilang sama kepala dinas, Pak, setelah ini kan tadi tak ceritain. Satu etika, dia tanya etikanya, karakternya di mana ya? Saya bilang enggak ada Pak. Yang ada adalah prakteknya. Jadi Bapak kalau webinar habis ini dengan guru-guru kabupaten, kalau kameranya mati, Bapak berhenti bicara. Loh iya toh, gak sopan Pak, Bu. Anda tahu sopan santun di dunia nyata, masa di dunia digital tidak ada sopan santun? Sama. Iya kan? Itulah karakter centernya. Karakter center itu tidak ada teorinya. Tapi kita beracara begini, karakter itu harus dipraktekkan. Saya bicara, Anda keluar minum kopi, sopan boten. Masa saya ngomong situ sampai metu. Ahli hisab. Ya, ahli suni, nyusu geni. Sopan boten? Boten, sama Pak. Jadi SLCC Smart Learningnya itu di learningnya kita menerapkan pola yang smart, karakternya ya dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi baik karena adanya teknologi absensi tidak ada. Kalau di kami, besok kami bikin acara masih ada absensi karena tidak semua tak paham. Kemarin saya bikin seminar tanpa absensi teriak semua. Pak absennya penting loh. Jaremu lah. Nek jariku gak. Kita kan bukan pemerintah ya, PGRI ya. Gak perlu itu absen hitam atas putih. Kecuali kalau ini pakai dananya, tadi katanya pakai dana hibah. Ya harus tanda tangan orek. Tapi kalau webinar, ora perlu. Dari mana absennya? Boten sampai jenengan login Zoom kan sudah absen. Itu pun masih ada alasan, Pak maaf saya waktu login kepental Pak. Tak lihat di Zoom-nya. Kalau admin itu kan bisa lihat Anda masuk jam berapa, itu kan tanggal berapa. Itu kelihatan kok. Tak delok gak pernah masuk Aku bilang, Pak, Bu, jenengan kepental nang di. Nang tambah apa nang sawah. Aku udah login Pak. Tak jenengan namanya siapa lengkap kasih tahu saya. Disebut gini, lu jenengan lu ndak ada di Zoom. Anu.
Oh, anunya yang kepental. Alasannya ku lho akeh man. Sing sibuk lah, sing rapat lah. Intinya cuma mau minta absen. Habis gitu di grup, ada yang sok baik-baik hati. Link absennya di copy, di share nang grup. Nyo katanya gitu. Kui sopan boten. Jenengan ngajar di kelas, absen. Lalu Anda anak telat, lalu Anda dengan baik hati ambil absennya dari guru. Dek, kok absen no? Ngono kok boleh? Apa gak diketaki anak iku, ha? Betul? Enggak boleh no, itu tanggung jawabnya panitia, urusannya panitia kok sampai ambil alih. Ini loh absen hari ini, oh mati kon, tak parani sampean. Langsung saya tulis, selain panitia tidak boleh nge-share absen dan link Zoom. Oh maaf Pak, kapan ngapunten. Sing ngekek kon tugas iku sapa? Kon bagi-bagi link ku lho sapa? Tolong menolong. Berarti anak siswa boleh dong tarik absen dari gurunya, kasih temennya, karena boleh. Dikomentari dewe. Nah, Bapak Ibu itu kan hal-hal begitu tidak boleh terjadi. Nggih. Itu etika dunia nyata, sama harus terjadi di dunia virtual. Sama. Persis sama, enggak ada bedanya. Ya, nama ditip bohong-bohongin, namanya Susi ditulis susah. Iya kan? Namanya palsu semua tuh, kalau Zoom itu. Ini mau dipanggil kan susah, karena namanya Semok, Gemoy. Padahal begitu dibuka, Lanang. Oh, arek iki terobsesi. Jadi kenapa kok seperti ini? Karena kita berharap perubahan yang terjadi itu tidak kembali lagi. Betul? Coba Anda lihat dari ulat sampai kupu-kupu. Isok balik nang kupu-kupu. Gak balik ke ulat. Oh, gak bisa loh. Mati habis itu kan mati. Lahirlah kupu-kupu yang ulat yang baru. Kan gitu. Kita pernah gak ada di suatu saat masa transformasi pendidikan di Indonesia? Pernah gak? Kapan? Oh, boten. Momen transformasi pendidikan pernah terjadi di Indonesia. Momen, maksudnya ada saat ketika dunia pendidikan di Indonesia itu betul-betul mengalami transformasi. Karena sebelumnya kan tidak pernah toh, mulai dari kurikulum tahun piro 72, sampai KTSP, spread semua. Apapun namanya, tetap di depan kelas gurulah yang menjadi komandan. Papan tulis adalah media yang paling setia mana-mana. Betul? Mau kurikulum apa aja sampai hari ini katanya Merdeka Belajar. Guru masih berdiri di depan. Pernah nggak kita mengalami transformasi? Sama sekali Anda tidak bergerak di depan. Ada nggak kurikulum yang seperti itu? Atau pernah terjadi di Indonesia? Indonesia, seluruh dunia, wis bolak-balik transformasi. Kayaknya tok gak berubah belas. Ayo apa? Masuk karo rek. Waktu kapan? Covid. Waktu Covid ada nggak kelasnya? Ada papan tulis? Ada gurunya? Ada. Oh, masuk. Ada terus. Ada sekolahnya. Fisiknya ada. Tapi kosong, tidak ada yang datang. Betul? Hanya kepala sekolah dan Pak Bon, piket, guru piket, ya kan? Transformasi nggak itu? Sama sekali berubah, ya, betul. Tetapi yang sekarang terjadi apa? Hah?
kembali lagi. Jadi kita itu sebenarnya transformasi apa enggak? Enggak. Itu namanya berubah. Tetapi tidak bertransformasi. Kita pernah ada di sana, kita kembali, itu berubah. Saya duduk di situ, pindah ke sini, saya berubah tempat duduk. Tapi saya tidak bertransformasi. Bisa dipahami? Jadi transformasi yang dimaksud di situ ada, di sini hari ini kita adalah sesuatu yang pernah terjadi dahulu, tidak pernah terjadi kembali lagi, tetapi mengalami perubahan yang lebih baik. Bisa diklik mas, langsung sampai kupu-kupu. Nah, transformasi digital ada kata kuncinya, yaitu harus terjadi efisiensi. Kalau berubah saja, dia tidak terjadi efisiensi. Kalau transformasi, harus terjadi efisiensi. Efisiensi itu macam-macam, waktu, biaya, tenaga, harus terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, kita sudah transformasi kok Pak pembelajaran, mana Anda masih di depan kelas, masih beli kapur, masih beli spidol, biaya kan? Masih ada kertas, biaya kan? Tidak berarti transformasi paperless, enggak. Yang benar itu less paper. Papernya lebih sedikit, kertasnya lebih sedikit. Tapi tidak bisa menghilangkan kertas 100%. Yang penting terjadi efisiensi. Ada biaya baru muncul, tetapi biaya lama akan berkurang lebih banyak. Itu pemikirannya harus begitu. Yang berikutnya, ada kata kunci daya saing. Semakin Anda tertransformasi, maka daya saing Anda pasti meningkat. Setuju? Anda sekolahnya mungkin orang lebih banyak suka ketika Anda bertransformasi. Karena ada kreativitas. Transformasi selalu identik dengan kreativitas dan inovasi. Betul? Ketika Anda melakukan kreativitas inovasi, sekolah Anda pasti menjadi pilihan masyarakat. Pernah tahu yang namanya Sekolah Murid Merdeka? Tidak pernah dengar? Itu berdiri tahun 2019. Di saat awal pandemi. Karena dia tahu ada pandemi, langsung sigap bikin sekolah online. Tidak pernah ada sekolahnya. Sampai hari ini sekolahnya masih ada. Silahkan dilihat, masih buka PPDB. Nggak ada gedungnya Pak. Sekolah itu nggak ada gedungnya. Sekolah Murid Merdeka. Semua online. Biayanya lebih murah, efisien. Nggak ada satpam. Nggak ada kursi. Efisien kan? Nggak ada satpam. Sampah gak ono. Toilet gak mampu berarti. Betul? Sangat efisien. Bahkan gurunya cuma terbatas. Karena dia gurunya bukan guru yang harus masuk di kantor seperti itu. Enggak. Gurunya dia outsource online. Gurunya bisa dari mana saja. Tapi kan anak-anak enggak perlu tahu toh. Oh ini gurunya ngajar dari Palembang ya. Orang-orang gak usah ngerti ngono-ngono kae, gak usah ditanya. Yang penting ketemu gurunya. Tapi guru-guru dia macam-macam. Ada yang dari Aceh. Untuk agama Islam dia ngambilnya dari Aceh. Dan itu ngajarnya online loh dari Aceh. Tidak harus ke Jakarta. Sekolahnya di Jakarta pusatnya. Nggak ada gedungnya. Cari itu gedung Sekolah Murid Merdeka di Pasuruan. Raono. Tapi muridnya ada nggak di Pasuruan? Ada. Itu di Malang saja tahun lalu ketika acara begini. Ini acara PGRI loh. Saya cerita begini, ada yang angkat tangan, ibu-ibu. Oh, Bu, mau tanya apa? Belum mulai. Anu Pak, Murid Merdeka itu anakku tak taruh di situ sekolahnya. Lu kok iso? Aku lebih nyaman anakku belajar di situ dulu. Coba. Terus saya tanya, loh, komunitas orang tua murid di Malang ada berapa? Tahun-tahunnya ibu, angkatan anaknya ibu? 40. Iku Malang tok loh, 40. Masya Allah. Lah kota liane. Jadi di laporannya, saya langsung waktu awal-awal Murid Merdeka baru berdiri, saya buka online-nya laporannya, tahun pertama berdiri itu muridnya sudah ratusan. Jadi ya ketika pandemi tambah banyak. Sekarang masih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan murid, belum bisa jadi dia ada di situ. Iya tak ya? Jadi yang namanya transformasi itu harus begitu, Pak.
Dan yang terakhir memberikan nilai tambah. Harus ada nilai tambahnya. Apa value-nya? Anak saya sekolah di situ, kita bikin seperti itu, value-nya apa? Karena ada value, maka dia orang tua ya tertarik untuk menyekolahkan anaknya di online itu. Lah panjenengan kita semua, ya kita ngomong apa adanya, sekolah berdiri ratusan tahun, enggak sampai ya, puluhan tahun, meger-meger seperti itu, entek muridnya. Kenapa? Enggak ada value. Biasa soalnya. Pagere dari dulu ya hijau iku ae. Iya toh? Toiletnya ya wis pancot ae ngono ae, dari dulu putih sekarang udah jadi coklat. Loh iya toh. Nggak usah, kita ngomong apa adanya, oh itu fakta kok. Saya jadi pengurus YPLP itu yang saya kritik habis itu adalah toilet. Anda mau mendidik anak generasi emas piye carane? Nek toiletnya elek, mambu, lawange ora usah dikunci. Nek pipis kudu nahan sikile awake lawang sitok ya pipis. Ya apa carane mau semburat nang kabeh. Ember itu, Masya Allah, ember biru jadi ember hitam. Loh, coba lihat toiletnya Bapak Ibu. Loh, kenapa saya bicara toilet? Toilet itu lambang peradaban Bapak Ibu. Kalau Anda masuk di sekolah Anda bilang sekolahku masuk di peradaban yang baru, buktikan di toiletnya. Anda tidak akan bisa merubah kelas bagaimanapun Anda rubah sebagus itu kelas. Kalau toiletnya busuk, maaf saya pakai kata busuk. Orang tidak akan masuk, Pak. Anda jangan lupa, bukan cat tembok yang membuat orang menarik untuk sekolah di situ. Toiletnya yang Anda pertontonkan. Itu yang orang lihat. Bagaimana anak kita mau sehat, makan 5 sehat, 4 sempurna. Balik ya. Sengojo, biar seneng, ya, senyum, ya. Sampai kipas, semua ya Bu. Podo aku riwarwi golek kipas. Podo ae. Itu yang dilihat Pak. Sekolah-sekolah yang swasta yang bagus-bagus itu orang mau masuk situ banyak, kenapa? Ya mereka ada open house kan. Open house itu orang tua melihat. Yang dilihat itu sebenarnya bukan kelas. Ya lihat kelas sih. Teknologinya apa? Toiletnya. Dan tempat bermainnya ada apa enggak? Toiletnya bersih apa enggak? Wangi apa enggak? Itu transformasi Bapak. Jadi jangan bicara teknologi saja kalau fakta real di lapangan sekolah Anda tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke. Jadi harus ada value. Value-nya apa? Anda mau ngomong apa kepada masyarakat? Sekolahlah di sini karena kami punya ini. Apa itu? Ini itu apa? Pikirkan. Salah satunya toilet. Karena kalau bicara UNESCO punya kriteria tentang smart school, itu harus ada satu kriteria yang berbunyi sekolah itu harus clean. Bahasa Inggrisnya di UNESCO, standar UNESCO Smart School itu ada satu poin yang sekolah itu harus clean. Clean and funfully. Jadi sekolah yang menyenangkan, bersih dan menyenangkan. Bagaimana mau senang Pak, mau pipis saja nggak berani. Ditahan, dipet sampai pulang sekolah. Loro lah. Iya kan? Ya, itu artinya value. Lanjut. PGRI sudah punya filosofi transformasi, namanya pintar. Pintar itu artinya P1 pengurus yang memiliki growth mindset. Yang saya sampaikan pada Bapak Ibu ini kan mengajak Bapak Ibu untuk growth mindset kan? Ayolah, mindsetnya bertumbuh lah ya. Jangan kaku. Wis ana iki yo iki. Get biyen yo ngene kok. Oh, semacam-macam kurikulum iki aku sisoke iki yo iki. Wah, ngelek duwe guru koyo ngene iki. Wis mesake sekolahe iku. Iya di Mojokerto itu saya tanya sama salah satu peserta PGRI Mojokerto. Bicara soal begini. Pak, tadi transformasi, Bapak di depan kelas masih gini, got nguyu kan, hahaha. Saya tanya, Pak, Bapak masih di depan kelas? Enggak, sambil ketawa-ketawa gitu. Loh kenapa? Oh, ora iso IT. Gitu. Loh terus kok nggak belajar? Sesuk pensiun.
sudah mau pensiun. Saya bilang, loh Pak, IT itu walaupun panjenengan pensiun, tetapi kreasi Bapak itu akan tinggal sampai dunia ini masih ada. Selama dunia ini masih ada. Betul? Bapak bikin blog, Bapak bikin YouTube itu Anda boleh meninggal, tapi itu kan tetap ada di situ. Oh nggih. Yang lainnya keplok-keplok. Dikeploki maksudnya. Informasi sebagai sumber daya utama. Kalau ngomong itu pakai data, Pak. Jangan katanya. Jangan percaya hoax. Orang-orang PGRI itu tidak boleh percaya hoax. Malah harus menyebar informasi yang sehat, yang benar. Gitu. Jadi di setiap PC, ini Bu Rika sama Bu Aris, harus punya media center. Ada 1-2 orang tugasnya itu bercerita di sosmed. Hari ini kami training A, kami dapat B, lalu difoto guru-guru yang lagi belajar. Ceritakan, jangan diam. Karena anak-anak itu ada di medsos semua. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan sedang melakukan pelatihan AI, foton. Tapi wajahnya jangan diganti dengan avatar. Ya, ceritakan, divideokan. Jadi ada yang lagi presentasi, bagus gitu divideokan. Keplok-keplok gitu rame. Itu apa? Katanya 1 gambar 1000 makna, ya. Jadi sosial media itu Bapak Ibu itu luar biasa. Ceritakan ke seluruh dunia bahwa Anda guru yang hebat. Itu membangun trust. Makanya informasi itu nggak boleh ngaco. Ya, jadi kalau bicara transformasi digital di PGRI, maka ada ketentuan sekarang. Setiap PC harus punya 1 orang tugasnya untuk mengelola medsos. Tugasnya itu motret, bukan motret dokumentasi, mari acara ini share di grup. Iki loh foto-fotonya, boten. Bukan itu yang dicari. Yang dicari yang moto, ya kan? Ukurannya Instagram, nopo Facebook, nopo TikTok, nopo Toktik, sembo. Lalu reel, lalu diupload, lalu ceritakan. Jadi foto-foto itu, setiap acara itu jangan di-share di grup. Share saja di Instagram, Facebook, reel, lalu beritahu ke teman-teman, tonton acara kita ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ojo mek foto ndelok tok, aku ndelok. Ngawur. Kalau kepingin viral harus dikomen Bapak Ibu. Pak sudah ngantuk ya Pak ya, panas ya. Iya, aku ya podo. Ya apa nek kene mulai Pak? Ya, jadi panitia SLCC terutama dibiasakan acara itu jangan di-share di grup fotonya. Ya boleh lah, tapi harusnya ngajak nonton di sosmednya SLCC. Diajak nonton di Instagramnya kecamatan. Gitu caranya. Jangan lupa hashtagnya. PGRI maju, PGRI menolak ketua umum abal-abal misalnya gitu. Itu hashtag-hashtag yang begitu itu akhirnya biar viral. Kita ini ada masalah diem semua karena enggak tahu mau bagaimana. Betul? Yang pribadi-pribadi boleh selfie sama siapa artis, bonggo. Ternyata artis ini sama saya enggak sebanding, masih cantikan aku gitu. Guru PGRI hebat, gitu dong. Lalu beritahu ke teman-teman, ayo kunjungi dong, ya kan? TikTok saya, Instagram saya. Budaya begini sekarang yang terjadi Bapak Ibu. Bukan foto. Share yo. Share. Nanti 1 bulan lagi dihapus. Ya kan? Penuh. Kakek foto. Ditelok ini. Iki acara apa yo? Lali. Hapus. Iki siapa yo? Lali, hapus. Nggih mboten. Lah nggih sing buanter iku ya lakone. Kalau di Instagram, YouTube kan enggak ngabisin kuota toh. Ngabisin kuota sih. Enggak ngabisin memori toh.
Bapak Ibu bisa lihat lagi kapan-kapan kan bisa. Kalau foto taruh di memori, hapus. Tiwas gaya, yo. Sesuk hilang. Mergo penuh. Lanjut. Yang lain nanti dibacakan. Intinya itu, ini lanjut aja. Saya sudah cerita, nanti dibaca, nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Aman, jadi nggak usah nyatet, sudah gak budaya gitu. Nyatet. Wes gak zaman. Wes bukunya pensilnya tutupen. Transformasi nyatet. Harusnya apa? HP-nya itu dihidupin, aktifkan yang namanya speech to text, rekaman. Besok nggak usah ditulis, nanti dikonversi sendiri. Jangan foto, entek memorine. Sesuk dihapus. Iki foto iki karepe apa ya? Ana sing ngiling apa ora? Ka ono lali yo ana hapus. Halah. Lanjut. Nah, sekarang SLCC. Tadi umum ya. Gambaran besar PGRI maunya apa itu sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti di PC semua semangat ini harus disampaikan kepada teman-teman. Berikut tentang teknis SLCC. Ini Bu Niningnya di mana? SLCC alat kelengkapan, perangkat kelengkapan organisasi. Kalau di PGRI namanya PKO. Perangkat kelengkapan organisasi. Dia melengkapi. Jadi struktur organisasi yang tidak ada, tetapi karena ada tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan, struktur tidak terpenuhi, maka dibentuklah PKO. Gitu kan gitu ya? Itu maknanya. Jadi apa saja PKO, perangkat kelengkapan organisasi PGRI, ada SLCC, APKS, LKBH, Perempuan PGRI, itu semua termasuk dikategorikan PKO. Karena dia PKO, maka dia tidak boleh berdiri sendiri. Setiap kegiatan harus dalam sepengetahuan pengurus harian. Dia tidak bisa jalan sendiri. Ya, itu harus dipahami. Termasuk surat menyurat, tidak boleh tanda tangan ketua seorang diri. Harus ada tanda tangan ketua kabupaten. Atau kalau kecamatan, ketua PC harus tanda tangan. Dia tidak boleh membuat surat sendiri. Dan yang ketiga, tidak ada logo. SLCC tidak punya logo, APKS tidak punya logo. Kenapa? Karena dia perangkat kelengkapan. Dia hanya melengkapi kok. Jadi logo di depan besok-besok tidak boleh dipakai. Itu kan dicari di Google toh ya. Karena kebiasaan ini mindset lama. Setiap kali ada organisasi dicari-cari logonya ono pora. Betul? Menghormati siapa? Tidak bisa. Karena alat kelengkapan. Kalau memahami fungsi kedudukan dia sebagai kelengkapan, tidak ada logo. Karena kelengkapan. Logonya ada di mana? Ya PGRI. Itu harus dipahami konsepnya. Filosofinya begitu. Jadi para pengurus harian nanti disampaikan pada Pak Ketua kalau ada SLCC, APKS, LKBH minta surat lalu ada logo-logo mereka, suruh ganti dulu, hapus. Hanya ada boleh dalam surat itu logo PGRI, titik, jangan di koma. Jangan ditanya lagi. Ya, karena kedudukannya. Bukan karena tidak bolehan, enggak ada urusan. Ini kelengkapan kok. Ya, coba lihat itu logo yang viral ini kan logo yang ada di Google ini. Tidak resmi dari PGRI, tapi dicari di Google, iki diputusi dewe. Ditempel-tempel dewe, tanpa seizin. Tidak tanya dulu ke pengurus. Nggak boleh. Cukup logo PGRI di sebelahnya ditulis PGRI Smart Learning. Udah, atau di bawahnya logo PGRI ditulis SLCC, di bawahnya Kabupaten Pasuruan. Udah. Oh ini Pak, kita perlu semangat. Loh kabeh semangat apa? Memangnya semangat karena logo? Memangnya logo bisa bicara? Hanya hati yang bisa bicara. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan terlalu mengambil paham-paham sejak zaman feodal. Harus ada bendera, harus ada logo, harus ada seragam. Wah, itu dibawa sampai sekarang, bukan?
Gambar aja masih tidak berubah sampai hari ini. Ya. Gambar pemandangan. Gunungnya ada berapa? Matahari di mana? Di depan matahari ada apa? Hafal toh? Terus kayak zaman. Memangnya nggak ada pemandangan kayak di Tretes ngene kae karono. Ada bunga warna kuning, warna ya kan di Prigen itu. Saya kan suka main di Prigen. Kalau libur sedikit ada waktu tuh larinya pasti ke Prigen, paling deket dari rumah soalnya. Saya punya villa langganan yang dipunyanya perkebunan. Dulu saya nggak suka karena tidak terawat. Sekarang kehutanan ya, perkebunan, perhutani. Sekarang dulu kan, nggak wani masuk situ, serem. Sekarang kan udah bersih ya. Saya nyobanya waktu pandemi, waktu masuk kalau udah bersih rapi. Yang selalu saya lihat dulu itu pasti toilet. Saya kemana-mana itu yang hotel kayak apa kayak saya nggak lihat. Pertama bau dulu, masuk baunya apa, kerasa apa enggak gitu kan. Kalau sudah enggak kerasa baru lihat toiletnya. Nyaman enggak? Saya bisa BAB dengan nyaman apa enggak gitu. Iya toh? Itu kebutuhan utama ya selain makan minum ya. Panggilan alam itu gak dilakoni, gelibet gak karu-karuan. Betul? Itu dulu. Baru terakhir tempat tidur. Dicekel-cekel, atos apa enggak. Nek atos golek sing empuk. Apa? Aku curiga. Maksudnya ganti kasur atau pindah tempat. Jadi SLCC didirikan tahun 2017, dibentuk di Kongres, berkedudukan sebagai perangkat kelengkapan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Visinya adalah mewujudkan guru yang kompeten, profesional, tangguh, inovatif, modern, dan berkarakter. Jalali. Ya, tak perlu dihafal, tak perlu dicatat. Next. Nih contohnya, logonya begini aja. Ya, kalau surat itu seperti itu. Jadi ketua, sekretaris, di bawahnya ketua, stempelnya nggak ada. Stempelnya ketua PGRI. Jadi nanti di PC, di kabupaten, jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, Pak Muriat. Karena banyak kabupaten, kota, provinsi, saya keliling Indonesia itu pada ngawur semua. Kok bisa itu loh bikin logo-logo dewe, terus tanda tangan dewe, terus bikin stempel SLCC. Oh bisa loh. Sinau tuh kondi ngomong gini. Kayak terlalu kreatif. Terlalu satset. Ya nggak boleh. Jadi harus sepengetahuan pengurus. Ya, seperti itu. Jadi di atasnya PGRI dulu, baru di bawahnya pengurus Smart Learning and Character Center, baru di bawahnya Provinsi Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu, di bawahnya adalah kabupaten. Kalau kecamatan, di bawahnya adalah kecamatan apa. Itu nggih? Jadi secara organisasi kita sudah punya aturan, Bapak Ibu. Next. Nah, cara kerjanya atau kerangka kerja, ini jam berapa ini, Pak? Jangan sampai saya kebablas. Masih ada ya? Ini ada kerangka kerjanya Bapak Ibu. Saya mau menjelaskannya dari mana? Karena ada 2 slide. Yang di sini kekecilan. Ada laser Mas. Hidup. Bapak Ibu perhatikan, ini penting karena ini cara kerjanya Bapak Ibu nanti. Jadi 2018 itu kami sudah membuat kerangka kerja. Ini ada tahunnya di sini, 2018. Jadi kerangka kerjanya PGRI SLCC itu sebenarnya menuju sini. Digital Smart School. Jadi kalau Bapak Ibu guru melalui SLCC sudah dapat pengetahuan, pendidikan, pelatihan, maka sebenarnya Bapak Ibu bisa mewujudkan sekolah Bapak Ibu menjadi Smart School. Tadi saya sudah bilang kan, berbasis IT, tidak semua, tapi minimal sistem keuangan efisiensi terjadi karena ada teknologi informasi. Ya, sekolahnya menyenangkan, lalu toiletnya bersih, maka dia menjadi Smart School.
Tahapannya gimana? Tahapannya dimulai dari kita identifikasi dulu. Guru-guru teman-teman kita ada di sini enggak? Emerging ini orang-orang guru-guru yang baru paham IT. Minimal cuman bisa pakai handphone. Di handphone aplikasinya yang paling sering dia pakai adalah WA. Opo-opo WA. Kirim absen WA. Kirim tugas WA. Di sini ada yang kayak begitu. Boleh ditunjuk orangnya yang mana? Berikutnya applying. Ini guru-guru harus diangkat nih. Yang dari sini, jadi SLCC kalau bikin pelatihan, jangan semuanya satu pelatihan untuk semua. Karena guru-guru yang sudah bisa pasti tidak mau ikut yang dasar. Betul? Ngapain ikut lagi? Aku siso kok, siso gitu. Ya, jadi jangan bikin pelatihan itu materinya satu untuk semua gitu. Ya. Ada guru yang di sini harus diangkat ke sini, applying. Applying itu dia udah bisa pakai Google Form, ya. Udah bisa pakai Quizzes, udah bisa Kahoot, udah bisa bikin AI sudah canggih lah pakai dari handphone, bikin capaian tugas, apa semua bahan ajar itu sudah bisa cari pakai AI. Itu di sini nih. Masih di sini ini. Masih di sini. Ya, yang di sini pelan-pelan harus didorong ke infusing. Infusing itu apa? Infuse, diinfus. Berarti teknologi tadi sudah bisa diintegrasikan dengan proses belajar mengajar. Sudah ada yang ngantuk, sudah tidur wis. Enak wis. Aku yang kepengin tidur ya. Ini sama kalau webinar kameranya ditutup ya ngene iki. Kenyataan toh, dunia nyata sama dunia virtual itu podo. Nah aku kelip gini tapi senyum. Nah aku guyon ngono guyu ada. Tapi meripati tutup. Ini kalau di Zoom kameranya ditutup. Tapi krungu guyu nang off cam sama suaranya, soundnya dimatikan. Tapi guyu deh, cekikik. Nah ini harus ditingkatkan. Kalau di sini kebanyakan guru-guru SMK lah ya, innovating. Dia sudah bisa ciptakan sendiri, bikin video sendiri, sudah bisa tanpa bantuan orang lain. Nah artinya tadi menjadi smart school itu kalau guru-guru itu sudah ada di level ini. Jadi tugasnya SLCC itu bagaimana mendorong yang dua ini masuk ke level ini. Ini level ya Bapak Ibu. Nah, materinya apa? Kalau yang emerging menuju applying ini yang warna orange. Aslinya ini orange Bapak Ibu. Lalu dari applying ke infusing warna hijau. Kenapa? Kenapa kok ini people maksudnya apa? Karena di proses ini yang ditingkatkan kompetensinya adalah orangnya dulu. Nanti di sini yang dirubah adalah prosesnya, proses belajar mengajar, proses administrasi sekolah itu berubah. Ya, kepala sekolah itu harus di depan layarnya itu tinggal klik, lihat data, klik, lihat data. Bukan kepala sekolah yang, tolong delok email apa gak? Lalu apa kok delok dhewe po? Duwe HP kok kon delokno wong iki apa? Mlebu kantorku ndah. Nggih, Pak. Wonten email mboten dari Pak Dinas. Delok dhewe po. Ana kepala sekolah sing koyo ngono iki. Ana wonge ana nang kene. Ada di belakang. Si kene kok sesuk tak traininge. Ndah, sing mlebu pira? Gurune, sapa sing absen? Delok dhewe po. Lah gimana ruang kepala sekolah isinya CCTV tok? Loh memangnya kepala sekolah itu polisi ta? Satpam ta? Operator, mesake. Saya tuh orangnya seperti ini Bapak Ibu, ceplas-ceplos. Jadi kalau ada kepala sekolah ngundang saya tuh nggak tahan untuk ngomong kayak gitu-gituan. Masuk ruangan kepala sekolah gede, meja rapat,
Meja kerja, ruang tamu, dinding isinya TV. Oke. Iya, ada yang begitu? Enggak ada ya? Isinya bukan apa-apa, CCTV. Ruang kelas, ruang guru, halaman, parkir. Saya kalau kayak begitu-begitu saya gregetan. Jadi kepala sekolah, Pak, terima kasih sudah datang. Ngomong basa-basi, sudah mulai kena, terus nanti saya bilang, Pak, TV-nya kok oke, Pak? Lah enggak kan harus kepala sekolah kan harus mantau. Ya kan? Kan selalu gitu alasannya. Terus saya terus tanya begini, Pak Kepala Sekolah ngapunten. Tadi aja saya nunggu Bapak ada lebih dari sejam. Untuk bisa ketemu Bapak. Bapak mantaunya kapan? Bapak sibuk sekali ya, rapat dinas. Nggih. Ke Jakarta bimbingan teknis. Hah? Rapat koperasi. Hah? Wah, macem-macem gitu kan. Terus katanya memantau. Ya mohon maaf ya, sing dipantau gitu apa. Begitu kepala sekolah keluar ruangan lah TV-nya nyala dewe toh. Hah? Oh, sekaya. Pret. Lewat HP. Buka HP, tak lihat CCTV. Alah. WA sing paling didelok. Lek nganggur titik YouTube. Ya TikTok. CCTV. Alah. Gak percaya. Apapun alasan Bapak, saya sudah tahu semua. Ya kan? Ada di sini kepala sekolah. Ada calon kepala sekolah. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Siapa yang tersinggung? Saya pulang. Maaf, kita kan bicara soal pengetahuan. Ini saya tidak menyinggung orang, saya tidak kenal. Saya kan tadi tanya kepala sekolah siapa di ruangan ini. Kan saya tidak kenal. Jadi tidak ada tujuan saya untuk menyinggung seseorang. Saya bicara data dan fakta. Dan apakah itu Bapak Ibu bisa meyakini benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Salahnya di mana? Loh, Anda tidak bisa mengidentifikasi salahnya di mana? Berarti Anda salah. Kan teori pendidikan begitu toh. Anda ngeklaim sesuatu tapi ada ditanya balik Anda bilang saya tidak tahu. Anda yang salah berarti. Tidak objektif jadinya. Tapi apa yang saya sampaikan objektif tidak? Halo? Maring guyu langsung meneng apa ini? Nggak, saya bicara pendidikan masa depan Bapak. Ya, kalau sekarang belum ya ora apa-apa. Besok-besok pelan-pelan ditandani, nggih. Kalau mau pasang misalnya tadi contoh CCTV, ya CCTV tidak usah ditaruh di ruang kepala sekolah lah. Kalau mau pasnya di mana? Ruang guru. Lo pas lagi di mana? Satpam. Nah, iya toh. Ngapain di ruang kepala sekolah? Ini program kami selama di Jawa Timur. Saya cepat aja. Ini dari awal ini. Ada foto kita di sini dulu. Yang tidak tahu nih saya kasih tahu. Ini foto 3 ini di mana? Di lantai bawah. Saat pandemi, saya memberikan podcast buat Kabupaten Pasuruan. Sudah saya cari duit 4 hari dengan panas tanpa AC, memberi training sebelum pandemi. Saat pandemi saya kasih podcast. Tapi nama saya, foto saya tidak ada di sini. Oh, lali kok pengurusnya, sinten? Loh. Baru datang Bu Haris baru, Pak Cik. Yang lain kok. Setelah saya bilang, saya punya kontribusi di gedung ini, di tanah ini. Apa itu Pak? Baru tak ceritanya. Harusnya tuh ada foto saya di sini. Yuk, setuju apa enggak?
Saya bukan ngasih sekali loh buat Pasuruan itu. Dan saya tanya sama Irfan, Van itu podcast saya ditaruh di mana? Ada Pak di atas. Di atas mana? Udah tak kasih. Tadi ancaman saya yang dulu saya ulangi lagi. Van ingat sama Pak siapa tadi? Yang masih ingat waktu saya bawa. Pak masih ingat ya ancaman saya. Karena ini kan kemarin pandemi jadi saya kompromi oke. Tapi habis ini Pak Muriat sampai tahun ini akhir tahun ini podcast itu tidak aktif, tidak ada yang tayang sampai di laporan saya. Tak tarik kembali loh Pak. Karena kemarin janjinya saya begitu. Saya beri untuk diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan saya akan tarik kembali. Aku duit-duitku dewe kok. Yuk pakai no. Wong sudah dikasih kok. Ya ini fotonya nih. Nih. Ini di lantai bawah ini. Saya ada di sini dari tanah kosong. Sekarang saya datang sudah masjid sudah ada sama depan sudah ada. Sama pengurus lama ini tanah kosong saya datang pertama kali. Ini loh Pak Jim, kami mau bangun jadi kita bikin seminar 4 hari itu untuk DP-nya ini Pak bangun. Bapak bisa bantu nggih? Saged. Tapi pulang dari sini loro aku. Gak ono sing WA. Sehat Pak, gak ono sing WA. Loh masa aku WA ke kabupaten kan. Teman-teman terima kasih, alhamdulillah hari ini saya sakit gitu. Gara-gara sampean. Masa ngono? Bercanda tadi Pak. Saya sehat kok, sampai hari ini saya sehat. Mohon maaf Pak James, waktu kurang 7 menit. Kurang 7, 1 menit 1 slide. Tidak harus teknologi Bapak Ibu, kapan-kapan kita belajar game based learning. Terutama yang TK dan SD. Tapi SMP SMA harus bisa juga. Ya. Ini permainan bukan belajar bermain, tetapi bukan bermain belajar di saat belajar, tetapi belajar sambil bermain. Ngomongin sampai belepotan. Dulu saya pernah punya ide ini, dan ini terjadi di Lamongan saja, ketika pandemi. Jadi daripada mobil-mobil PGRI itu, maaf, hanya dipakai oleh ketua, ya dipakai lah untuk belajar. Jadi ke sekolah-sekolah yang tidak punya akses internet, itu ditaruh fasilitas TV besar, belajar ke kampung, ke desa, ke dusun, anak-anak bisa merasakan teknologi. Di belakang mobil ini itu ada TV besar. Jadi pintu APV belakang itu digantung TV layar lebar. Jadi satu di Lamongan. Ketua PGRI-nya bilang, Pak saya ambil ide Bapak, silahkan Pak, jalankan. Pandemi, beruntung. Ya, ini smart learning Bapak Ibu. Jadi orang smart learning itu selalu tidak punya alasan untuk kendala-kendala, enggak ada. Saya waktu di NTT bilang, Pak itu kan contohnya Jawa mobil. Loh, di sini memangnya apa? Kami lah jalannya berbatuan Pak, naik apa? Motor. Ya motor. Gitu. Apa masalahnya motor? Loh itu udah ada alasan, itu cuma karena membandingkan foto di situ mobil, Anda bilang nggak bisa. Kalau orang kreatif mah selalu ada jalan. Betul. Ada lagi yang protes dari Bima. Pak, itu motor, saya enggak ada motor Pak, jalan raya masih sulit kok Pak, itu Labuan Bajo itu cuma wisatanya sapi, ke dalamnya masih susah. Naik apa? Kuda, pakai kuda. Ya, kuda kon gowo TV ne, ya toh. Kuda kon gowo laptope, ya toh. Kuda kok kesetrum. Ya nanti komputer sama layarnya diturunkan, kudanya istirahat mangan. Bukan kudanya ditempelin TV. Pikir. Inilah. Kalau dibaca nggak di media sosial, ada seorang warga Indonesia yang tinggal di luar negeri komentar soal pendidikan di Indonesia. Dia bilang apa? Orang Indonesia ini mayoritas, tidak semua, itu tidak memahami konteks. Kalau melihat sesuatu itu tidak paham konteks. Dia hanya mengomentari apa yang dia lihat. Tapi itu konteksnya apa dia tidak paham. Saya bicara ini konteksnya apa? Inovasi kan?
Bukan bicara mobil yang bisa jalan. Iya kan? Sehingga ketika kuda semua ketawa, lo kuda kesetrum kudae. Itu konteksnya bukan itu. Kayak pahami konteks Bapak Ibu. Ya. Iki lucu tapi kan ya aneh gitu gini. Tapi saya ngomong begini terjadi loh Bapak Ibu. Ya bukan sesuatu yang foto-foto. Nih, kita bikin TV pertama kali, namanya Tunas TV. Pernah terjadi. Itu podcast yang saya kasih harusnya jadi ini. Enggak ada yang aktif, termasuk Pasuruan. Jadi harus aktif Tunas TV Pasuruan. Ya, harus jadi TV kayak gini loh, bukan podcast ngomong-ngomongan, omon-omon, diskusi. Bukan. Saya maunya siaran TV di YouTube. Ini contoh di mana? Ponorogo. Saya kasih alat, mereka nambah jadi studio. PGRI SLCC Ponorogo. Jalan. Tapi ya sekarang mandek. Ganti pengurus, ganti. Ya sikulah. Kurang kita gitu loh. Ini yang parade inovasi guru setiap tahun. Pasuruan tidak pernah ikut, ya memang mandek ya apa. Nah, tahun ini harus ikut ya. Ini setiap tahun ini, Mei dan November habis ini. Sudah pendaftaran sebenarnya. Cuman karena grupnya saya tidak tahu grupnya yang mana. Kan saya sudah hilang dari grup, orangnya juga sudah beda. Jadi saya tidak bisa memberitahu. Ini Lamongan bikin sendiri parade inovasi guru kabupaten. Kalau tadi kan provinsi. Ini kabupaten bikin sendiri, tapi mereka beri nama Sapa Guru. Ini per kecamatan. Kalau di provinsi per kabupaten, kalau di kabupaten per kecamatan. Yang bicara guru-guru mewakili kecamatan. Ini Sampang juga bikin. Madura. Jadi yang bagus-bagus banyak. Dan ini senang guru-guru, betul. Dikasih kesempatan untuk sharing, ya. Nah, ini nasional. Jadi di nasional karena saya sekarang ditugaskan ke PB, saya tiru copy paste. Di PB saya buat PGRI Parade Inovasi Nusantara. Kalau PB namanya Nusantara. Siapa yang di sini? Provinsi, tapi kabupaten boleh. Dan itu sudah jalan. Kemarin sudah jalan testing. Besok nanti saya share ya, kemana saya share nanti tolong diberitahu ya. Ini yang Bu Aris ikut ke Madiun. Ya, 2023 maaf. Terus ini 2024, jadi setiap tahun itu kita adakan rapat setahun sekali. Seluruh pengurus SLCC. Langsung datang ke sekolah. Kalau tadi Lamongan masih per kecamatan. Kalau Ponorogo datangi per sekolah. Langsung dicek fasilitasnya kurang apa, bisanya apa, guru-gurunya lemah di mana, langsung di training on the spot. Kabupaten Pasuruan mau ikut yang mana? Silahkan. Ini setiap acara kita menghilangkan absen. Jadi lihat, SLCC Jatim kalau ketemu itu tidak pernah ada absen. Selalu ada microsite, ada LMS-nya, semua materi di sini. Jadi nggak ada yang nanya download di mana ya, nggak ada. Semua sudah di sini. Datang absen wajah. Tidak ada absen tulis. Biasakan ya, namanya transformasi digital. Ya, ojo ngisin-ngisin lah ya. Saya tuh dari dulu, Pasuruan tuh kabupaten tuh yang pertama loh SLCC setelah saya jadi ketua itu. Lamongan, saya masih ingat, Lamongan, Jember itu, Pasuruan. Tapi kok menghilang gitu loh. Ini anugerah guru prima. Pertama 2021 karena masih pandemi online. 2022 Kediri. Coba lihat acaranya, keren kan? Oh, numpang. Kalau duit soalnya. 2023 ini, setiap kabupaten seleksi. 2023 mulai, setiap kabupaten seleksi. Ini Sampang, ini Nganjuk, ini Gresik. Seleksi dulu. Nah, hari ini nanti Pasuruan seleksi. Ini di Batu finalnya, coba lihat. Happy ya? Kumpul di Batu. Setiap tahun pindah-pindah tempat saya. Karena biar bisa saling silaturahmi. Ya. Tahun depan mau Pasuruan? Bikin di Prigen gitu? Seluruh Jatim kumpul di Prigen gitu? Beneran. Masukkan RTL ya. Masukin RTL ya.
Semua jenjang ini. Oh terserah, kalau tempat mah terserah. Yang penting tuan rumahnya siapa dulu. Tahun ini Surabaya. Tahun ini finalnya ada di Universitas Wijaya Kusuma. Ini pamfletnya, flyernya sudah saya buat. Anugerah Guru Prima keempat. Wah, keren ya. Keren. 2-3 November. Oke. Nah, berikutnya terakhir ya Bu Aris. Selain PGRI, saya itu menggandeng pihak luar. Karena kita itu tidak bisa bikin sesuatu sendiri, menggalang dana dari guru-guru, gak cukup Bapak Ibu. Merubah sesuatu itu, transformasi itu butuh biaya besar. Ya, setuju. Jadi saya harus gandeng. Siapa yang saya gandeng? Eser. Eser ini singkatan dari teacher. Baru tahu ya? Enggak saja nih, enggak sengaja. Esernya baru tahu, oh ya iya ya. Habis itu dibilangin, sebenarnya Eser itu jantung hatinya guru loh. Kok iso? Kata bosnya. Coba lihat kata teacher. Hilangkan T sama hanya kan jadi Eser. Ah iya kata gitu. Itu orang smart learning harus kreatif. Ambil hati. Ya ta? Waktu itu akhirnya ayo Pak Jim bikin apa gitu ini. Jadi setiap tahun kita bikin Eser Smart School Award. Ini tahun keempat. Sudah 4 tahun loh mereka percaya sama kita. Ya, luar biasa kan? Karena sing ngeplok, karena udah ngantuk. Terus gak ero Pak Jim ngomong apa? Apa hubungane gitu kan? Nah panjenengan di kabupaten gimana? Ya pabrik banyak di sini. Ya ketua SLCC-nya pengurusnya parani. Minta CSR-nya itu kan. Jangan iuran terus. Ya. Cari dong. Ini saya dapat nih. Ya. Nah, hasilnya apa? Nah, ini sebelum hasil Kediri niru. Pak Muryat nanti bicara sama Pak Kepala Dinas. Kota Kediri, Kepala Dinasnya niru. Bikin smart school Kota Kediri. Seluruh TK, SD, SMP, SMA melok kabeh. Negeri swasta. Kenapa? Karena Kepala Dinasnya kepingin acara ini juga ikut merubah sekolah-sekolah di Kota Kediri. Katanya begitu. Waktu pertama kali bikin. Ini sudah 3 tahun loh Kota Kediri bikin begini. Kabupaten tahun depan. Ya, mumpung Kepala Dinasnya OY. Ini ada saya. Saya sengaja kasih foto saya biar bukti bahwa ini bukan copy paste dari mana-mana. Ada saya di situ. Ya. Ini Pak bukan hanya lomba, kreasi dari Kota Kediri dibikin pameran. Setiap sekolah itu bikin pameran Pak Muryat. Sekolah-sekolah ini harus belajar dimotivasi dengan bikin pameran Pak. Cari murid sama-sama gitu ya. Bikin hall, jangan gerak jalan tok 14.000. Ya, bikin pameran bersama tapi dilombakan Pak. Bu. Ya, bagus-bagusan sekolah ini. Dan hasilnya bagus, akhirnya sekolah berubah. Kompetisi kan, bersaing. Kepala sekolah enggak mau kalah. Pengawas apa lagi? Pengawasnya minta ampun. Ya, dukung 100%. Karena dia kepingin namanya ngapunten. Waktunya memang sudah harus berhenti. Leher sudah kering. Jadi inti dari cerita saya SLCC harusnya gimana? Programnya itu harus masif, terstruktur, berdampak. Ya betul, cerita saya tadi kan sebenarnya ngomong ini kan. Jadi jangan bikin kegiatan tuh setahun sekali. Apa dampaknya? Gak ada dampak. Workshop itu tiap minggu. Harusnya. Harus bayar Pak, ndak mesti. Gratisan aja ora apa-apa. Donasi aja ora apa-apa. Gotong royong. Datang dengan bawa pohong kan ndak apa-apa. Makan bersama. Tapi instrukturnya jok lali rek. Dipakai rek pohongnya. Iya kan? Ya boleh, itulah kita, itulah guru, ya. Ya itu marifat lokal betul itu. Bikin begitulah sekali-sekali. Karena itu juga pendidikan karakter Bapak Ibu. Ya, berkumpul bersama, bersosialisasi itu adalah salah satu bagian dari karakter. Ya, tidak harus
di gedung begini. Atau kita perlu Pak Muriat, kalau mau cari AC minggu depan bulan depan bisa kita adakan tanpa harus uang dari bantuan sebenarnya. Bikin kayak kemarin 4 hari kan. Langsung AC 10 nang kene nempel kabeh. Beku-beku wis gak apa-apa. Itu 4 hari selesai itu. Iya, terakhir ya. Nih Pak, itu bisa diklik videonya. Ini pelatihan-pelatihan kami sampai gurunya tuh sudah bisa videonya diklik Pak. Bukan, langsung di PowerPoint-nya sebenarnya. Itu sudah link. Oh, soundnya, maaf. Tapi cepetin aja Pak, jangan terlalu panjang ya videonya guru. Ini guru ini habis setelah ikut pelatihan virtual reality. Virtual reality langsung diterapkan di sekolahnya. Terus tidak pakai sound, tidak apa-apa Pak. Biar cepat, saya sudah ditegur sama moderator, aku sudah ndang mari Pak, Mak, ndang mari. Sungkan moderatornya. Enggak kok Pak. Langsung diklik Pak, ada maju sedikit ke kursornya, deketin dulu biar keluar. Nah itu ada garisnya, itu barnya. Maaf. Nah tapi cepetin sampai sini. Nah, lagi. Jadi Bapak Ibu guru, Pak guru ini membuat virtual reality lab. Untuk ini guru SMK, ya. Jadi yang dia buat, dia bikin sendiri loh setelah pelatihan. Kemudian dia terapkan di kelas. Ini Oculus namanya, kacamata Oculus ini dia beli sendiri, sekolahnya nggak punya. Sekolah nggak punya, tapi semangatnya karena mau mencoba itu. Ini dipraktekkan ke siswanya. Cuman dia doang di satu sekolah, cuman dia doang yang begini. Akhirnya dia memotivasi teman-temannya kan gitu, pada kepingin belajar gitu, ya. Ini siswa senang loh, karena dia praktek listrik, instalasi listrik tidak perlu belajar dengan listrik sungguhan. Jadi ada demonya, jadi tarik ini, pasang ke sini itu pakai virtual reality. Asik gak? Ini guru loh, dan ini bukan guru kota, ini di kabupaten. Instruktur kita ada di Lumajang. Pak Sokif namanya. Kapan-kapan kalau mau bikin kita bawa ke sini. Pak Sokif itu guru SMP, guru matematika di Lumajang. Sekolahnya di gunung. Nggak ada akses. Dia belajarnya di mana? Dia selalu turun ke kota untuk belajar. Dia bikin nanti naik kembali ke sekolah besok dia praktekkan. Itu loh guru-guru kita yang seperti itu yang kita butuhkan. Ya, yang bisa membagi ilmu dan berdampak perubahan pada muridnya. Harus begitu Bapak Ibu ya, itu semangat kita. Ini coba lihat, ini guru ini sama anak-anaknya di lab, cuman dia doang di sekolah itu ya. Next Pak. Next. Nah, ini hasil dari lomba Acer. Karena lomba kita minta sekolah-sekolah itu coba Anda bikin, Anda kepingin rubah sekolahnya kayak apa. Dilombakan. Itu lomba Smart School seperti itu. Nanti kalau menang, Acer akan bantu, dicet semua. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, tidak ada lagi papan tulis di depan. Ya, tidak ada lagi kursi yang terpaku, berjejer. Karena kelas masa depan itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Namanya classroom style, itu ada ratusan model, mau U, mau O, tergantung tema, topik pembelajaran pada hari itu apa. Mau diskusi apa, mau kalau berdebat kan mejanya berubah kan gitu. Kan harus katanya guru penggerak kurikulum merdeka kan begitu. Makanya relevan, Smart School itu relevan dengan kurikulum merdeka. Ini guru di kepala sekolah di Jember terinspirasi, tidak terima dia. Pak Jim saya akan bikin satu. Dia nggak menang, tapi dia termotivasi dengan acara. Kita bikin seperti itu. Dia rubah kelasnya satu. Ini bukan kafe Bapak, ini kelas. Papan tulis hilang, kursinya hilang, bentuk itu dia ganti dengan kursi-kursi bentuk kafe. Papan tulisnya TV besar, Android. TV Android. Jadi anak-anak kalau pembelajaran di kelas ini boleh bawa HP,
Di kelas lain tidak boleh bawa HP. Tapi di kelas ini bawa HP. Karena menjawabnya pakai Bluetooth, koneksi ke layar. Tapi bentuk kelasnya kafe, ada meja bundar, ada sofa, ada kursi bar yang tinggi. Ini kepala sekolah. Saya dipanggil, Pak James saya sudah jadi, Reneo. Saya ke sana. Wah mantap. Dia tidak ngerubah lab kelasnya saja, lab pun dia rubah. Kecuali lab UNBK. Kalau UNBK kan kudu jejer gitu ya. Ya ku negara sing ngatur. Tapi ada satu lab praktek itu bentuknya tidak seperti itu. Tapi berhadapan, jadi saling kiri kanan berhadapan. Kayak logo Sigma gitu ya. Jadi kursinya menghadap sana, belok lagi, sini kursi belok lagi. Jadi satu kelompok bisa noleh kiri, bisa noleh kanan, saling kelihatan layar monitornya. Dia bikin sendiri. Saking inovasinya dia panggil tukang. Jadi dana bos karena dia negeri, tidak bisa beli. Dana bosnya itu disiasati dengan membayar jasa tukang. Jadi kursi-kursi ini dia bikin sendiri. Karena tidak dijual. Kursi labnya dia bikin sendiri. Jadi di belakang sekolah ada satu ruang kelas dirubah menjadi workshop pertukangan. Jadi situ ada tukang 2 orang bikin mebeler sesuai keinginannya kepala sekolah. Hebat nggak? Saking inovasinya. Dia tidak mau terhambat oleh regulasi-regulasi, dia nggak mau. Dana bosnya sedikit, nggak apa-apa. Yang ada dipakai untuk bayar tukang sama beli bahan. Aman toh? Murah kan? Nggak perlu beli mebel-mebel di toko-toko yang harganya ratusan ribu, dapatnya cuma 1 dan tidak cocok pula. Ya, ini dia bikin sendiri. Nah, yang di bawah sini yang biru ini rencananya sekolah Muhammadiyah. Jadi kelas 1, 2, 3 SD itu nanti katanya itu tidak terpisah per kelas, tapi jadi satu. Kenapa? Karena 1, 2, 3 itu muatan karakternya lebih banyak. Banyak bermain. 1, 2, 3 itu memang belum waktunya ngajarin yang ini, tapi harus banyak bermain. Ya, transisi toh dari TK maksudnya dia bermain. Nanti kelas 3 berubah, baru masuk kelas. Tapi 1, 2-nya TK 1, 2 harusnya tetap begini. Harusnya tidak ada papan tulis, bermain semua isinya permainan. Tapi di situ permainannya adalah pendidikan karakter, full karakter. Nah kalau kita ini kan enggak toh ya, kelas 1 sudah macam-macam yang karakternya berkurang, ya. Video juga Pak, di play Pak. Ini satu sekolah di Sidoarjo. Layar sentuh ini Bapak Ibu pikir murah, mahal? Murah ini loh, yang ini, yang atas kecil ini, sensor ini, murah ini 5 juta. Daripada beli TV layar sentuh kan berapa? 16 juta ya, 60 juta. Nih, kelasnya dirubah sama dia. Ini kan tetap LCD proyektor kan? Tapi pakai sensor yang di atas itu. Asik gak? Tapi perubahan ini akhirnya berdampak Bapak. Kepala sekolahnya bilang, Pak setelah kita rubah kelas ini, tahun depan muridku tambah banyak. Karena setiap open house selalu tak lewatin sini. Tahun ini akan tambah 1 kelas lagi. Satu. Semoga nanti katanya. Nah ini yang di Riau. SMA kalau ini, tadi SMP. Ini yang di Riau. Coba, ini kelas apa kafe? Ini bukan TV besar, ini LCD tetapi dipasang sensor sentuh. Paling murah 3 jutaan. Ada di Shopee. Nah, kelas ini adalah kelas kolaboratif. Jadi mana pertemuan langsung kolaborasi 2 mapel. Jadi gurunya 2. Misalnya kimia bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan seni rupa atau apa gitu. Jadi ini kelas untuk pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. 1 mata pelajaran 2 guru masuk sekaligus. Makanya LCD-nya depan dan belakang. Keluar dari pakem enggak? Enggak kan?
Tapi kreasinya, anak-anak senang di sini. Kepingin seperti ini? Minimal satu sekolah, satu kelas yang modern. Satu saja dulu. Jangan mikir semua. Satu aja dulu. Ada kepala sekolah di sini? Bisa nggak kita bikin tahun depan? Kalau nggak ada duit, SLCC harus bergerak. Bikin training 4 hari lagi. Bulan depan bikin 4 hari lagi. Uangnya untuk bangun sekolah tadi. Siapa yang mau? Ya. Kecamatan mana mau jadi tuan rumah? Oh, kecamatan Prigen. Ayo bikin di sana. Uangnya yang dikumpul untuk bangun satu kelas yang baru. Oke Kak Pak Muriat kayak gitu Pak? Mantap enggak itu? Oh jangan saya rapinya dulu. Nunggu dana dari Kemendikbud. Kesuwen. Saya 3 tahun acara ini aja sudah berapa sekolah yang berubah. Ya kan? Dan berdampak. Terus tak usah menteri ini boleh siapapun. Menteri Pendidikan besok siapa? Itu urusane. Tapi PGRI punya cara sendiri. Setuju? Jadi ini sebenarnya maksudnya ya. Lanjut. Lesson learn. Tujuan PGRI ini apa yang kita pelajari? Tadi masif, terstruktur, berdampak. Yang saya mau cerita tadi bahwa kita harus berbagi dan kolaborasi. Tanah ini dibangun gedung juga hasil dari kolaborasi, bukan? Enggak ada yang nyumbang, yang bayar kalian sendiri kok. Betul? Jadi PGRI itu bergerak karena berbagi. Kalau kita berbagi, orang lain dari swasta mungkin akan melirik kita. Eser melirik karena kita besar. Bukan karena saya, tapi karena kebesaran PGRI. Karena kita konsisten. Waktu pandemi, mereka bekerja sama dengan asosiasi guru yang lain. Setiap webinar yang hadir 45, 50. Lalu mereka browsing-browsing, ketemulah webinarnya Jatim, SLCC Jatim. Entah dari mana ada nomor HP saya, telepon. Pak, bisa kerjasama nggak sama Bapak? Loh, saya, kenapa? Itu acara Bapak webinarnya rame banget ya, ribuan. Oh iya, PGRI saya bilang. Oh boleh nggak kami kerjasama PGRI? Oh boleh. Mau ngetes? Ya, boleh lah Pak, bikin seminar seminggu gitu. Oh monggo, tambah seneng. Wani piro. Waktu itu dapat duit lah pokoknya. Pak sekian juta, mau oke nggak? Oke. Pengurus-pengurus SLCC Jatim tak bilang, kalau ASR jaluk tolong bikin seminar seminggu. Tapi targetnya harus di atas 1.000 orang. Oh silahkan, kecil kata teman-teman pengurus. Sombong memang. Dulu nggak bisa apa-apa, begitu udah bisa, sombongnya minta ampun. Bikinlah seminar seminggu, yang hadir 1.500. Daftar. Waktu Zoom, online 250 orang. Yang minta sertifikat 2.000. 1.500 yang daftar, waktu Zoom 200 orang, yang minta sertifikat 2.000. Bagus. Berbagi. Akhirnya dia setuju. Waduh bagus banget Pak, penuh rame. Kami sangat senang dengan PGRI. Boleh nggak kerjasama lagi? Bikin acara apa Pak? Ya itu Smart School. Mau nggak bikin acara lomba Smart School? Wah bagus idenya Pak, langsung jadi. Sekarang sudah tahun keempat. Jadi kalau Bapak Ibu konsisten, viral terus di Instagram, YouTube. Kenapa Pak? Capek ya Pak? Ayo senam dulu ya. Mana guru TK? Ayo guru TK, maju sini. Guru TK, ayo sini, ayo guru TK. Iso orang sing les pegel, orang sing keturun. Mau bobo kok malu gitu kan. Ya sebenarnya ini polanya ya, ini polanya. Jadi tidak banyak sebenarnya, kalau dari tadi ceritanya kan tidak banyak. Para derivasi guru saja kan. Terus anugerah guru prima, oh sih ikut tak. Tapi itu konsisten dan selalu diselenggarakan.
Nah, saya melakukan ini untuk menyiapkan ibu bapak ibu agar siap di lomba yang di Eser ini. Sebenarnya begitu. Hadiahnya satu sekolah 100 juta loh. No, Uangnya Eser bukan uang saya. Anda nggak kepingin tak kayak gini? Ya ayo endang. Jangan kayak yang kemarin udah dibentuk, udah di training, hilang. Ini frameworknya. Jadi Bapak Ibu ingat kita melakukan ini karena kita ingin menciptakan lebih banyak pemimpin. Pemimpin yang mana dulu? Yang smart, pintar. Filosofinya PGRI, pintar. Ya. Lanjut. Nah ini harapan kami. PGRI harus punya sekolah sendiri yang besar. Bukan yang kayak sekarang, yang hidup enggak mati tak mau. Ya, international school. Saya bilang sama Bu Ketum, Bu di akhir jabatan Ibu kalau bisa ada satu international school milik PGRI. Di dalamnya itu tidak ada papan tulis, tidak ada ini anak-anak semua, fasilitas semua, tapi tetap dengan karakter biasa dan harus menguasai minimal 3 bahasa. Loh iya no, international school kok bahasa Indonesia karo bahasa Jawa. Iku jenenge tradisional school. Pak Muriat, nanti bicara sama Pak Ketua, ini tanah kan besar toh. Bu di belakang ini dibikin sekolah internasional. Daripada mikir, ini masih sisa ini yang bukan sawah ya. Ini sekian ini. Bikin sekolah PGRI, tapi jangan dikelola oleh YPLP yang sekarang. Bubar nanti. Ya, setuju? Ya semoga nanti kongres disampaikan. Harus punya itu. Mumpung tanahnya besar begini. Mumpung saya masih ada. Umurku tidak panjang lagi. Umur saya berapa? Tidak tahu. Besok sudah pensiun. Ya, sudah 56. Gak ketok ya? Kelihatan tua ya? Sudah 56. Sudah punya cucu. Prinsip kerja kita orang SLCC harus begini. Ketika satu pintu tertutup, ingat, di dalam rumah masih ada pintu lain yang itu harus dijadikan filosofi cara kerja kita. Jangan cuma berharap bos, sumbangan, hibah, tanpa melihat pintu yang lain sebenarnya duitnya banyak. Ilmunya masih banyak di pintu yang lain. Belum lagi yang dihitung jendela yang ada di rumah. Begitu banyak jendela dan pintu, tapi kita selalu hanya menatap pada satu pintu. Kata-katanya dalam ya. Enggak dikeploi, enggak diapaan no. Semua omongan ini tidak akan terjadi hanya kalau cuman pemimpinnya cuman omon-omon saja. Semua foto saya, semua video saya adalah fakta dan realita. Tidak ada satupun gambar di depan Bapak Ibu yang isinya ilustrasi, mimpi. Semua bisa saya lakukan bersama dengan Bapak Ibu. Ya. Jadi pengurus SLCC harus semangat. Semangat ini juga saya bagi kepada Bapak Ibu guru di Kabupaten Pasuruan. Saatnya sholat dan makan. Belum? Oh sesi. Kalau gitu saya numpang satu ya. Mumpung di KI ya tak lewat. No. Ini APKS. Adik kakaknya SLCC. Bapak Ibu APKS itu beda lagi. Kalau SLCC Smart Learning, kalau APKS Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Kalau di pemerintah di daerah itu namanya MGP, KKG ya. Ya, jadi kalau di PGRI namanya APKS. Saya nggak tahu di sini sudah dibentuk apa belum. Tapi ini juga ada di dalam ADART PGRI, harus dibentuk. Cuma bedanya, kalau ini adalah kelompok para
MGMP, guru-guru di PGRI namanya Satuan Tugas PGRI. Satuan Tugas APKS. Jadi ini ada APKS pemimpinnya, ketua, sekretaris, tetapi dia harus memiliki satuan APKS. Asosiasi-asosiasi guru matematika, bahasa Inggris, MKKS, guru BK, itu harus ini. Ya. Jadi mereka itu harus berkelompok dalam suatu organisasi sendiri yang namanya APKS. Ya, harus ada itu, di kecamatan juga harus ada. Justru APKS kegiatannya lebih banyak, karena satuan tugasnya banyak. Ya kan? Ada TK, ada SD, SD sendiri berapa temanya itu kan? SMP berapa mapel? SMA, SMK berapa mapel? Masing-masing punya komunitasnya masing-masing. Dan itu dikelompokkan dalam APKS. Udah, itu mau ngomong itu aja sih. Isinya kajian, pelatihan, dan segala macam. Ini kegiatan di Jakarta, APKS Jakarta. Udah. Satu titip. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang tersinggung kepala sekolah, mohon dimaafkan. Nanti saya ulangi lagi. Sampai berubah. Beri aplaus. Terima kasih Bapak untuk paparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana? Masih semangat? Bapak Ibu, seperti yang sudah sudah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, Bapak James, yang sangat luar biasa. Secara umum, paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama tadi membahas tentang karakter. Yaitu karakter center itu tidak ada teorinya, harus diaplikasikan baik itu di dunia nyata maupun dunia virtual. Jadi saat ada kegiatan pertemuan, utamanya di online, etikanya itu tidak boleh mematikan kamera. Tapi kenyataannya selama ini kalau Zoom itu di-off-kan, terus disambi masak, disambi tidur. Nah, jika kita ingin menjadi guru yang menjadi panutan, maka sebaiknya kita juga memberikan contoh yang baik, utamanya tentang etika. Jadi nanti secara otomatis siswa kita akan juga meniru apa yang Bapak Ibu gurunya lakukan. Untuk yang selanjutnya, transformasi itu harus terjadi efisiensi. Semakin Anda bertransformasi, maka daya saing akan semakin meningkat dan juga bisa memberikan nilai tambah. Kesimpulan selanjutnya tadi, setiap PC itu sebaiknya itu disediakan wadah, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya yang dikelola untuk apa? Untuk memamerkan, untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan, mempublikasikan guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Pasuruan utamanya. Jadi di situ kita tidak perlu terlalu berkoar-koar, entah dengan istilahnya kita itu hebat, tidak usah. Cukup kita publikasikan apapun kegiatan kita di sosial media, maka seluruh dunia akan melihatnya. Diposting ya. Selanjutnya untuk SACC itu hendaknya masif, terstruktur dan berdampak. Nah, ini kita harus sama-sama Bapak Ibu agar mewujudkan cita-cita yang kita inginkan bersama. Nah, untuk anugerah guru prima ini saya yakin Bapak Ibu guru di sini semuanya nanti akan ada yang dipilih untuk mewakili Kabupaten Pasuruan dan semoga nanti menjadi pemenangnya. Amin. Saya yakin karena di sini adalah Bapak Ibu yang hebat semua. Nah, Bapak Ibu, saya akan membuka sesi pertanyaan, ya. Ini nanti aturannya itu hanya ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu, karena waktu yang sudah sangat
terbatas ini. Tadinya saya itu mau banyak, ternyata waktunya sangat terbatas, jadi saya buka hanya 2 pertanyaan sekaligus, kemudian dijawab oleh Bapak James sebagai narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ini Bapak Fitri Aris dari Ngempol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Fitri Aris Solikin. Jangan Fitrinya Pak ya, karena memang lahirnya di Idul Fitri Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak James. Senang bertemu dengan panjenengan terakhir kemarin yang di Dinas Pendidikan. Saya mengikuti luar biasa. Baru pertama kali kenal kuisis dan kahut ya. Dan itu sudah saya terapkan dan sangat luar biasa sekali di lembaga kami. Antusias siswa semakin meningkat untuk dalam pembelajaran. Baik, terkait transformasi digital, ya saat ini dunia sedang dihadapi dengan suatu transformasi digital yang sangat luar biasa, yaitu AI. Ya. Dan di Indonesia saya pernah mendengar dari workshop ya, kita di dunia pendidikan sangat ketinggalan sekali terkait perkembangan AI. Pertanyaannya Pak James, apa yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan kita, khususnya di Indonesia dan lebih khususnya di Kabupaten Pasuruan, ya agar nanti kita dan teman-teman semuanya insan pendidikan di Kabupaten Pasuruan untuk menyiapkan lebih semangat mengejar ketinggalan terkait perkembangan AI yang ada. Kan kita tahu kan AI itu seperti ChatGPT AI, ChatGPT AI, Canva AI, Gemini AI dan lain-lainnya banyak. Itu apa yang harus disiapkan? Itu tips gitu. Yang kedua, penggunaan AI ini sangat sekali mendukung suatu pembelajaran, tetapi ada sisi negatifnya Pak. Pertanyaan yang kedua itu, relevankah penggunaan AI itu di tingkat sekolah yang dasar dan menengah sebagai penunjang transformasi digital? Itu saja Pak James, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fitri Aris. Bu Aris, silakan dirangkum pertanyaannya tadi biar lebih singkat. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Fitri Aris untuk narasumber kita Pak James. Yang pertama, apa yang harus disiapkan agar dapat mengejar ketinggalan terkait transformasi digital di bidang AI yang ada di Indonesia, utamanya untuk dunia pendidikan? Kemudian, apakah penggunaan AI ini relevan untuk di tingkat dasar maupun tingkat menengah? Mengingat AI juga memiliki dampak yang positif dan negatif. Mohon kepada Pak James untuk bisa menanggapi. Terima kasih. Terima kasih moderator. Mas Haris menjawabnya tidak bisa ya, tidak, atau apa gitu. Saya cuma kasih pemahaman begini. Bapak Ibu memahami AI itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu seperti sebagian besar khalayak umum mengatakan bahwa AI itu robot? Apakah seperti itu? AI itu bikin orang jadi malas. AI itu ternyata menciptakan pengangguran. Apakah seperti itu pemahaman Bapak Ibu? Bapak Ibu, AI itu bukan robot, algoritma. Karena saya orang informatika, itu sebenarnya diawali oleh pengembangan ilmu yang jadi satu mata pelajaran di kuliah informatika yang namanya machine learning. Mesin belajar. Jadi AI itu bukan sebuah robot tinggal di sebuah titik lalu dia menjawab jutaan pertanyaan dalam sekian detik, bukan begitu. AI itu adalah machine learning. Machine learning dia belajar, mesin yang belajar, mengenal pola-pola pertanyaan yang ada di internet. Dari mana datanya?
dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sejak Google pertama kali muncul, sejak Bapak Ibu mengupload data di internet, entah penelitian, entah tulisan, artikel, Bapak Ibu upload di internet di seluruh dunia oleh seluruh orang di dunia. Dia terkumpul di internet. Mesinnya yang mana Pak? Nggak ada mesinnya. Itu algoritma. Mesinnya adalah mesin yang ada Bapak Ibu pakai. Jadi ketika komputer Anda aktif, sebenarnya background proses itu yang Bapak Ibu tidak ketahui, itu sebenarnya ada sebuah algoritma yang juga memeriksa HP Anda, laptop Anda gitu. Prosesornya yang mana Pak? Tidak ada prosesornya. Prosesornya prosesor seluruh komputer di seluruh dunia itu prosesornya itu semua bareng. Karena dia adalah sebuah algoritma. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya suatu prompt, kalau di AI kan namanya prompt pertanyaannya. Dia cara kerjanya tidak seperti Google. Google Anda Bapak tanya apa, yang jawabannya adalah link situsnya. Kalau AI kan bukan, langsung jawaban apa yang ditanyakan. Oleh karena itu dia membacanya dari seluruh sumber informasi di seluruh dunia. Kok bisa secepat itu Pak? Ya karena prosesornya ada di seluruh dunia. Kecepatannya mesin learning itu sudah meningkat. Dulu ketika saya masih kuliah kita belajar assembly, namanya programming, kelas programming assembly, itu susahnya minta ampun. Ketika skripsi nggak akan pernah ada yang mau ngambil mata judul itu. Mati kita nggak lulus-lulus. Ya kan pada waktu itu. Tapi ada aja sekarang banyak. Karena bahasa pemrograman meningkat. Ya, meningkat teknologinya. Sehingga membaca sebuah data atau sebuah informasi dari satu sumber saja itu nanosecond untuk menyimpulkannya. Bisa dipahami cara kerjanya? Jadi kalau Bapak bertanya gini, buatkanlah saya RPP mata pelajaran matematika SMP kelas berapa? Itu kan nggak ada 5 detik. Kok bisa? Ya bisa. Sebenarnya pertama yang dia cari itu dari komputer Anda sendiri sebenarnya. Ada nggak pernah nyimpen itu? Kalau nggak dia nyari dari data yang lain. Ini dari mana sih bahasa Indonesia? Ya ambilnya dari Indonesia. Cari ya sumber yang semua seluruh bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada, dia ambil dari luar negeri. Kok bisa translate-nya cepet banget? Loh Bapak Ibu pakai Google Translate aja nggak ada 5 detik kok. Sedetik aja dia sudah, Anda bahasa Inggris dia sudah jawab kok. Itu baru Google Translate. Belum lagi Deep Language. Itu lebih cepat lagi, lebih akurat lagi bahasa terjemahannya. Anda mau terjemahan bahasa apa? Kan gitu. Bapak sekarang coba pakai Google Lens. Saya ke Bangkok, saya ke Cina. Sekarang saya tidak khawatir karena ada Google Lens. Dia menerjemahkannya secepat itu. Hanya dari kamera. Ada bahasa Thailand, bahasa Cina, bahasa Taiwan. Begini aja udah langsung keluar terjemahan. Kan saya nggak perlu ketik kata-katanya, foto terus ditranslate, nggak usah, kamera Anda aja begini. Keluar bahasanya. Ada aplikasi yang ngomong-ngomong juga, dia ngomong Anda rekam, dia langsung begini. Ada minta maaf, minta izin, sorry saya bukan orang Cina, di Taiwan, saya akan translate dari HP saya. Yaudah aplikasinya hidupin, dia ngomong, keluar bahasa. Oh Anda tanya ini, Anda jawab aja pakai bahasa Indonesia. Nanti aplikasinya jawab dalam bahasa Cina. Yang bersangkutan dengar. Oh iya, kita komunikasinya jadi begitu. Nggak ada masalah sekarang Pak. Jadi AI apapun itu semua berangkat dari proses itu. Nah sekarang pertanyaannya kita mau nyiapkan apa dari kita? Nggak ada, Anda siapkan diri Anda aja. Untuk siap mengalami perubahan. Jadi AI itu membuat orang yang malas jadi lebih malas. Tapi orang yang produktif menjadi lebih produktif. Orang yang kreatif menjadi lebih kreatif dengan AI. Anda sebulan bisa 1 buku, kata Ibu tadi, bikin 1 buku. Dengan AI 1 hari Anda bisa 5 buku, 10 buku. Saya bikin 1 buku sekarang hanya hitungan menit. Sudah selesai. Orang kreatif menulis menjadi lebih kreatif.
Dan AI, hasil dari AI itu tidak ada plagiat. Karena sumbernya dari mana-mana dan tidak terpotong-potong, lalu digabung. Tidak bisa plagiat, tidak ada referensinya. Jadi pasti non plagiat. Hak ciptanya legal itu buku. Gitu sekarang. Tinggal sekarang kalau skripsi itu ujiannya adalah bebas AI apa enggak. Gitu. Bukan lagi pakai Turnitin. Turnitin kan ngecek sumbernya. Tapi ini sekarang sudah nggak perlu karena AI itu pasti lolos Turnitin. Ya. Pasti lolos. Sekarang yang dicek itu adalah AI apa enggak. Gitu. Ya. Bapak dapat dari panitia untuk segera makan. Iya. Iya. Aku yus kayak mau gini, kapan mangan nih? Gitu ya Mas ya. Jawabannya saya harus jawab seluas itu dulu agar Bapak Ibu bisa mengerti, memahami kedudukan fungsi AI itu seperti apa. Oke? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa dan semoga Bapak Ibu bisa memahami dari penjelasan tersebut. Ini terakhir. Di laut ada paus terdampar. Terdamparnya di atas papan. Siang-siang sudah lapar. Saatnya kita makan. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati makan siangnya yang mungkin sebentar lagi datang.